Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bahas tentang perbedaan puasa dan Ramadan. Apa perbedaan puasa dan Ramadan? Kita lihat puasa. Puasa itu berasal dari kata Sangsekerta. Sementara dalam bahasa Indonesia puasa itu artinya menahan. Atau dalam bahasa Arabnya siam atau saum. Sementara Ramadan itu dari kata ramda, artinya membakar. Nah, di dalam bulan Ramadan itu berarti adalah bulan membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa. Nah, bagaimana sistem membakar dosa itu? Tentu ada yang ditahan, sistem yang dibuat itu ada yang ditahan, kemudian dibakar. Nah, apa yang ditahan dan apa yang dibakar? Kita mulai lihat. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman di ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kita disuruh berpuasa supaya bertakwa. Sementara takwa dijelaskan secara detail di surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Apa inti daripada surah itu? Surah Al-Imran ayat 133 dan 134 tentang takwa itu. Takwa itu pertama kita harus bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Yang kedua adalah kita bersedekah di waktu lapang dan sempit. Yang ketiga adalah kita menahan amarah atau sabar. Yang keempat, kita meminta maaf atau memaafkan. Yang kelima adalah berbuat baik. Apa hubungan daripada puasa, Ramadan, dan takwa ini? Karena ujung daripada puasa itu takwa, maka mari kita lihat satu persatu. Pertama kita lihat bahwa memohon ampun. Kalau memohon ampun, apa yang ditahan? Kita menahan kantuk. Apa hubungannya menahan kantuk dengan memohon ampun? Di surah Al-Imran ayat 16 dan 17 Allah berfirman bahwa memohon ampun itu di waktu sahur. Bil ashar, di waktu sahur. Jadi kita bangun sahur saat kita berpuasa pagi harinya. Sebelum berpuasa tentu kita bangun sahur, bukan hanya makan saja. Tapi tentu kita di akhir malam itu memohon ampun. Setelah kita makan sahur, kita lanjutkan dengan memohon ampun kepada Allah. Terus menerus mengintrospeksi diri kita, mengakui kesalahan-kesalahan kita, bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan kita, serta berserah diri kepada Allah supaya kita mendapat ampunan. Jadi yang ditahan adalah kantuk kita. Biasanya kalau puasa, setelah kita sahur, kita bangun sahur jam 2, kadang-kadang jam 3. Setelah itu kita tidur, bangun kembali subuh. Nah, ini tidak seperti itu. Harusnya kita terus menerus. Bangun itu kita sahur, kita mohon ampun, kemudian sholat subuh. Itu yang ditahan kantuk. Yang kedua, kita menahan pengeluaran. Kenapa kita menahan pengeluaran? Kita menahan pengeluaran untuk disedekahkan. Selama ini bulan Ramadan bukannya pengeluaran kita tambah sedikit, tapi tambah banyak. Ini yang salah. Kita menjadi pemboros-pemboros. Sementara Allah berfirman di surah 17 ayat 27 bahwa pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. Nah, kita bukan main pada saat Ramadan itu. Kita buka puasa, kita makan. Kita pada saat buka puasa itu semua makanan sudah ada di atas meja. Ada pisang hijau, ada macam-macam makanan. Bukannya kita menghemat, malah kita boros. Yang seharusnya yang kita tahan pengeluaran kita itu, yang kalau kita makan biasanya 1 piring atau 2 piring, pada saat Ramadan itu kita kurangi. Jadi paginya kita sedekahkan. Kalau setiap hari kita makannya 2 piring, maka kita makan tinggal 1 piring saja. 1 piringnya kita sedekahkan pagi harinya. Jadi yang ditahan pengeluaran. Yang ketiga, apa yang ditahan? Yang ditahan adalah marah kita. Atau kita lebih sabar lagi. Kemudian yang keempat, itu adalah memaafkan. Nah, kita harus menahan apa? Menahan gengsi. Kita menahan gengsi kita. Karena kita sering sekali gengsi untuk memaafkan atau minta maaf. Maka kita harus memaafkan dan meminta maaf. Jadi yang ditahan adalah gengsi. Yang kelima adalah menahan kemalasan.
Banyak orang saat bulan Ramadan, saat puasa, produktivitasnya menurun. Sementara kita lihat baginda Rasulullah SAW pada bulan Ramadan malah produktivitasnya semakin meningkat. Ini yang kita harus contoh, bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan bermalas-malasan, tapi bulan yang meningkatkan produktivitas kita. Kemudian apa hubungannya semua ini kita lihat? Bahwa ketika kita pertama menahan kantuk kita dengan mohon ampun, apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan ampunan dari Tuhan. Berarti kita sudah membakar dosa kita dengan diampuni sebagian dosa kita. Yang kedua, kita menahan pengeluaran. Kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 271, Allah berfirman bahwa ketika kita bersedekah, maka Allah akan mengurangi kesalahan-kesalahan kita. Sudah dua yang di tip X, dosa-dosa kita. Yang ketiga, ketika kita menahan marah, Allah berfirman di surah 11 ayat 11. Barang siapa yang bisa sabar, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi sudah 3 kali kita di tip X. Yang keempat, ketika kita memaafkan di surah 5 ayat 45. Di situ disebutkan tentang qasas. Apa itu? Pembalasan. Kita boleh balas ketika orang pukul kita. Tapi ketika kita memaafkan, kita tidak mengambil hak balas kita, maka Allah akan menebus dosa-dosa kita. Sudah 4 kali kita dihapus dosa kita. Yang kelima adalah berbuat baik. Di surah 11, surah Hud ayat 114, Allah berfirman bahwa orang-orang yang berbuat baik itu akan dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Jadi 5 kali kita diampuni dalam sehari semalam. Ibaratnya kalau kita punya dosa 1 gunung, kalau kita dimaafkan oleh Allah, diampuni, maka habis. Makanya ketika kita berpuasa itu, bukan kita dapat pahala, tapi kita dapat ampunan dari Allah. Inilah yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di akhir Ramadan itu namanya Idul Fitri. Kenapa disebut Idul Fitri? Karena kembali ke fitrah. Apanya yang kembali ke fitrah? Dosa-dosanya diampuni. Tapi bagaimana mungkin kita diampuni dosa-dosa kita kalau kita tidak melakukan hal-hal yang 5 tadi, yang berkaitan dengan takwa tadi? Maka mari bersama-sama kita supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukan puasa sebenar-benarnya sebagaimana Rasulullah SAW melakukan puasa di masa itu. Bukan seperti sekarang ini yang hanya menjadi ritus-ritus saja yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Untuk itu sekali lagi, mari kita bersama-sama memperbaiki perilaku kita. Karena bagaimanapun juga akhir daripada puasa itu kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang tidak ada lagi dosanya, dan perilaku kita menjadi perilaku akhlak mulia. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.